itu baik, sehat, dan siap untuk melakukan kelas. Dan hari ini saya sebagai coach melakukan observasi, di mana ada 3 langkah dalam kegiatan kita itu. Saya sebagai coach itu saya akan mengawal peraturan dari observasi dengan pasca. Hari ini observasi untuk menuju kegiatan observasi. Jadi karena peraturan sudah menyiapkan materi untuk diobservasikan untuk pembelajaran, tentunya sudah menyiapkannya. Terus pembelajaran itu saya lakukan proses saya menyiapkan tujuan pembelajaran, terus nilainya seperti apa, kesan pembelajaran. Untuk materinya saya ambil rantai makanan, topik A tentang makan dan dimakan. Jadi submaterinya itu rantai makanan. Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama itu saya menjelaskan kata ini saja. Anak-anak mendapatkan informasi tentang rantai makanan dari video yang kita lihat. Yang kedua itu bagaimana mereka bisa membuat rantai makanan. Dua. Mengikat atau mengajarkan video Terus mereka mendapatkan informasi. Ya. Itu modul pembelajarannya saya menggunakan problem SDM. Artinya mereka menemukan masalah, mencari informasi dan menyimpulkan bahwa rantai makanan itu seperti apa. Terakhir nanti mereka bisa membuat yang namanya karya proyek berupa rantai makanan. Berarti ada gambar. Di dalam pembelajaran itu menggunakan metodenya, ini kita bicara tentang strategi. Jadi saya menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Artinya sebelumnya memang saya sudah bagi anak-anak dalam bentuk kelompok, menyiapkan mereka dalam bentuk kelompok yang berdiferensiasi berbeda. Jadi anak-anak yang mereka ini setelah dilakukan diagnostik itu mereka lebih cenderung belajar, semangat belajar kalau menggunakan video misalkan. Lalu dengan berkaitan dengan gaya belajar yang kinestetik, mereka perlu aktivitas. Jadi di kegiatan saya padukan juga dengan pembelajaran yang berkaitan dengan aktivitas. Jadi mereka melatih buat rantai makanan. Jadi secara kelompok itu, jadi sudah disiapkan EKPD, media, nanti di pembelajaran itu nanti ada kegiatan juga di situ. Artinya pengurus melakukan definisi sekarang Sudah. untuk kemampuan anak. Ya, sebelum melakukan pembelajaran ini saya harus melakukan definisi sehingga pembelajaran dan tujuan itu terserap dengan baik. Metode sudah menggunakan diferensiasi, ada kemungkinan coaching dan itu jadi anak kerja dengan baik. Nanti gunakanlah modul pembelajaran itu sebaik mungkin. Terus langkah-langkahnya di secara baik sehingga terus pelajaran Quran. Jadi semangat itu pada saat kegiatan observasi nanti hanya memantau saja baik punya proses pelajaran di kelas. Oke, saya tidak kasih. Selamat pagi anak-anak. Hey,
begitu memerlukan makanan.
Selamat siang Pak Heron. Selamat siang Pak. Bagaimana kabar? Kabar hari ini baik, sehat, luar biasa. Ya, terima kasih Bapak. Gambar saya mengambil Bapak. Jadi kemarin kita sudah melakukan observasi, dan hari ini kita akan melakukan namanya pasca observasi. Setelah kita melakukan kegiatan observasi, akhirnya hari ini kita akan melakukan kegiatan observasi yang mengaku dengan kegiatan yang Bapak sudah lakukan di dalam buah. Mungkin Bapak sudah menemukan apa yang terjadi di dalam hidup Bapak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kemarin dalam kegiatan observasi saya melakukan pembelajaran di kelas itu, pembelajarannya IPAS, dan sebelum melakukan pembelajaran tentunya saya menyiapkan yang pertama tujuan pembelajaran, terus saya menyiapkan asesmen atau nilai, lalu yang terakhir adalah saya mendesain pembelajaran seperti apa. Jadi dari gambaran ini sama buat pembelajaran itu berdasarkan dengan patokannya adalah tujuan pembelajaran, dan desain pembelajaran yang saya buat adalah pembelajaran yang terdiferensiasi. Jadi saya melihat bahwa anak-anak masing-masing memiliki karakteristiknya, dan saya berusaha pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ya. Terima kasih tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa dalam pembelajaran itu adalah Bapak menggunakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya memang seperti apa itu diferensiasi? Baik, diferensiasi artinya kemarin sebelumnya itu saya sudah melakukan diagnostik, dan saya temukan bahwa anak-anak atau peserta didik ini memiliki perbedaan gaya belajar. Jadi ada yang auditorik, terus ada yang mereka lebih senang melihat atau visual itu, dan ada yang lebih senang untuk ketika pembelajaran itu ada geraknya, ada aktivitas. Jadi kemarin itu saya membuat kelompok, ada beberapa kelompok. Di dalam ini kelompok saya sudah pastikan bahwa anak-anak ini saya belajarnya seperti ini, auditorik. Dan pembelajaran kemarin saya pembelajarannya dipadukan juga. Artinya saya menampilkan video, menayangkan gambar dan lain-lain. Terus yang terakhir itu ada membuat proyek. Salah satunya kemarin membuat rantai makanan. Jadi ada kegiatan yang mereka buat. Jadi di sini tiga
gaya belajar ini menurut saya mereka bisa lakukan dalam kelas. Dan kemarin juga saya bisa menemukan masalah memang di setiap pembelajaran itu pasti ada proses-proses yang cenderung membuat masalah. Jadi seperti anak-anak mungkin ada yang masih ribut, ada yang masih pembelajarannya itu mereka kurang konsentrasi. Jadi setelah saya refleksi bahwa gaya belajar ini kita sudah buat, tapi kita perlu mantapkan lagi. Jadi Bapak sudah menemukan yang namanya masalah di dalam pembelajaran itu. Terus solusi apa yang akan Bapak lakukan dari masalah yang ada tadi? Terus solusinya sehingga anak itu tidak boleh lagi ribut atau tidak konsentrasi ketika melakukan pembelajaran. Dari masalah-masalah, salah satunya itu yang tertentu itu ketika berkaitan dengan anak yang kurang konsentrasi, lebih banyak diam, itu saya lakukan. Pertama yang bisa saya buat adalah pendekatan secara personal. Saya panggil anak untuk datang di satunya ruangan, di waktu luang tentunya. Pertama saya cek, ini kenapa kamu ketika di pembelajaran itu lebih banyak diam. Dan salah satunya saya temukan unsur masalahnya adalah dia ini kadang kesehatannya terganggu, itu yang pertama. Yang kedua, dia memiliki mental yang kurang atau percaya diri sehingga dia seperti takut di dalam kelas. Dan setelah saya berikan penjelasan kebutuhan, dan yang belum saya lakukan adalah panggil orang tuanya untuk kami berdiskusi kira-kira bagaimana dengan ini anak dan seperti apa untuk solusinya. Tapi yang sudah saya buat adalah pendekatan secara personal dengan ini anak. Itu yang berkaitan dengan anak yang kurang dia. Solusinya tadi Pak Heron melakukan pendekatan secara individu terhadap anak-anak yang kurang konsentrasi pada saat kegiatan pembelajaran. Dan solusinya pendekatan secara personal individu. Jadi setelah kegiatan pembelajaran selesai ya. Jadi hasilnya seperti apa? Baik, hasilnya setelah satu pembelajaran kemarin, di minggu berikutnya, kalau kebetulan berkaitan dengan pembelajaran IPAS, jadi saya tidak pernah beri anak, tapi di pembelajaran lain saya menemukan ini anak sudah mulai ada timbul rasa percaya diri. Jadi ketika pembelajaran itu dia boleh aktif. Hasilnya setelah wakil melakukan pendekatan tadi, saya juga bahwa setelah kegiatan pembelajaran selanjutnya anak ini sudah beraktif dari belajar. Dia mulai konsentrasi. Lalu ketika saya memberikan solusi kepada satu anak, dan masalah ini saya jadikan untuk gambaran umum kepada anak-anak yang lain. Jika anak-anak yang lain, Kak Heron sudah bantu ini anak, terus ketika anak-anak yang lain itu dia langsung sadar, artinya ada imbas dari ini kegiatan yang saya lakukan terhadap ini anak. Oke, terima kasih Kak Heron atas waktu yang disediakan dan semoga solusi observasi kepada Heron pada Baik, terima kasih Pak Egen sudah meluangkan waktu. Saya mengapresiasi Pak Egen yang sudah melakukan kegiatan mulai dari observasi dan juga pasca observasi. Ini kita proses belajar, jadi kita tidak melihat benarnya di mana, salahnya di mana. Tetapi sebagai proses belajar kita juga perlu melihat. Jangan sampai karena dia hanya proses belajar kita menjadikan itu satu hal yang biasa saja. Tapi perlu kita melihat bahwa apa yang kita belajar itu memberikan progres yang baik dalam proses pembelajaran yang dilakukan di kelas ini. Untuk Pak Egen sebagai sama bentuk penggerak. Jadi pasca observasi, mulai dari praobservasi, pasca observasi itu kita lakukan itu harus berbasis coaching. Berbasis coaching. Jadi kalian itu mulai dari apa kelebihan, apa yang dirasakan kelebihan atau kekurangan, kemudian solusinya bagaimana untuk mengatasi kekurangan yang terjadi, kemudian pada akhirnya itu adalah refleksi. Terus belajar, harus banyak belajar Pak Egen. Saya lihat
banyak Zoom juga tugas masih belum ini apa, tapi tidak apa-apa. Dia akan pada akhirnya itu semua proses itu kalau dilakukan dengan baik dia pasti memberikan dampak. Terima kasih dulu Pak Heron. Selamat berjuang di program berikutnya di angkatan